Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali lagi kita di GKM Menyapa untuk merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu yang lalu kita digemparkan dengan sebuah berita bahwa ada peneliti yang berasal dari Belanda yang memprediksi gempa bumi besar di awal bulan Maret. Dan salah satu wilayah yang akan terkena gempa tersebut adalah negara Indonesia, yaitu Pulau Sulawesi. Bapak Ibu Saudara, sebelumnya juga dia sempat memprediksi gempa yang akan terjadi di Turki, dan itu benar-benar terjadi pada bulan Februari. Maka dari itu prediksinya kali ini tentu mendapat perhatian lebih, bahkan viral. Namun Bapak Ibu Saudara, semua ini hanyalah prediksi, sebuah perkiraan, sebuah kemungkinan yang artinya bisa terjadi, bisa juga tidak terjadi. Dengan kata lain, tidak pasti. Bapak Ibu Saudara, kalaupun itu terjadi, maka biasanya kita akan berusaha sebisa mungkin untuk menghindari prediksi tersebut terjadi, kemungkinan tersebut terjadi. Kita pasti berusaha untuk menghindari kemungkinan tersebut. Bahkan kalaupun kita tidak bisa menghindarinya, kita akan berusaha meminimalisir atau mengurangi sebisa mungkin dampak buruk yang akan terjadi. Namun Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan Yesus dihadapkan pada sepasukan prajurit yang datang bersama dengan Yudas, Tuhan Yesus sudah tahu masa depan seperti apa yang akan menanti di depannya. Dalam Yohanes 18 ayat 4-5 menuliskan, maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Bapak Ibu Saudara, Yesus tahu jika ia menyerahkan dirinya kepada prajurit itu, ia akan dihadapkan kepada imam besar. Ia tahu kalau ia mengaku bahwa dirinya adalah Yesus dari Nazaret yang ingin mereka tangkap, Petrus, muridnya itu akan menyangkalinya. Bahkan menyangkalinya sampai 3 kali, bukan sekali saja. Yesus tahu murid-muridnya sendiri yang selama ini mengikutinya akan meninggalkannya ketika Tuhan Yesus menyerahkan diri. Tuhan Yesus tahu kalau orang-orang banyak yang dulunya memuja-muja dia, begitu memuliakan dia, pada akhirnya akan berbalik meninggalkan Yesus. Yesus tahu kalau pada akhirnya ia akan dianiaya, dia akan disiksa sedemikian rupa, ia akan disalibkan. Yesus tahu bahwa pada akhirnya ia akan menghadapi kematian. Dia tahu bahwa cawan murka Allah itu sudah menanti di depannya. Bapak Ibu Saudara, Yesus tahu bahwa masa depan yang ada di depannya saat itu penuh dengan penderitaan dan kesengsaraan. Dia tahu bahwa salib dan kematian sudah menunggu di depan mata. Tapi di malam itu, ketika mereka mengatakan bahwa mereka mencari Yesus dari Nazaret, Yesus tidak melarikan diri. Dia bahkan tidak berusaha menyangkali dirinya waktu itu. Waktu itu dia menjawab, "Akulah dia." Bapak Saudara, bukankah Yesus memiliki pilihan untuk tidak menjawabnya, untuk menghindarinya? Bukankah penderitaan dan kesengsaraan itu terlalu besar, Bapak Ibu Saudara? Terlalu berat untuk dihadapi. Namun Tuhan Yesus memilih masa depan yang penuh dengan penderitaan dan kesengsaraan itu. Ia memilih untuk meminum cawan murka Allah. Ia memilih untuk mengatakan, "Akulah dia." Sekalipun itu artinya kematian. Dia memilih untuk mengikuti kehendak Bapa yang sangat mengasihi umat manusia. Bapak Ibu Saudara, pada hari ini jika kita ditanyakan, siapakah yang mau mengikut Yesus? Bisakah kita pun menjawab, "Ya, itu aku." Bisakah kita mengaku secara terang-terangan bahwa kita adalah pengikut Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib?
Walaupun kita tahu jalan seperti apa yang akan kita tempuh, walaupun kita tahu masa depan seperti apa yang menanti kita, karena Tuhan Yesus sendiri mengatakan dalam Lukas 9 ayat 23, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Yesus sudah mengatakan masa depan seperti apa yang akan menunggu, baik bagi saya maupun Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengatakan kita mau mengikut Tuhan. Kita akan memikul salib sama seperti Tuhan Yesus sudah memikul salib. Bapak Ibu Saudara, jalan mengikut Yesus tidak selamanya menyenangkan. Kita bisa kehilangan sesuatu atau seseorang yang paling berharga. Kita bisa saja merelakan apa yang kita pertahankan selama ini. Kita bisa saja ditantang untuk keluar dari zona nyaman kita. Dan semua itu adalah hal yang bisa saja terjadi ketika kita mengatakan, ya, itu aku mau mengikut Yesus. Bapak Ibu Saudara, Yesus memilih untuk menjawab, akulah dia, walaupun ia tahu itu artinya penderitaan, kesengsaraan, salib, dan kematian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Yesus tetap memilih menjawab, akulah dia. Meski itu artinya salib dan kematian. Yesus tetap mengikuti kehendak Bapa. Sekalipun itu artinya, dia harus meminum cawan murka Allah, supaya kita dapat selamat. Maka dari itu, Bapak Ibu Saudara, bisakah kita pun menjawab, ya, itu aku mau mengikut Kristus. Meskipun itu artinya kita harus memikul salib, kita harus ikut menderita bersama-sama dengan dia. Maukah kita memilih jalan mengikuti Yesus? Meskipun itu artinya ada banyak hal yang harus kita lepaskan dan penderitaan yang menanti kita. Maukah kita taat kepada kehendak Allah, meskipun itu artinya penderitaan di masa yang akan datang? Bapak Ibu Saudara, Yesus Kristus memilih untuk mengatakan, akulah dia. Meskipun itu artinya salib dan kematian. Mari Bapak Ibu Saudara, pilihlah untuk mengatakan, ya, itu aku. Aku mau mengikut Yesus. Sekalipun itu artinya menyangkal diri dan memikul salib. Amin.